Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan pembahasan Multiple Intelligency atau kecerdasan majemuk. Intelijensi berasal dari kata Latin, yaitu intelligere, yang berarti mengorganisasikan, menghubungkan, atau menyatukan yang satu dengan yang lainnya, to organize, to relate, to bind together. Istilah intelijensi ini kadang-kadang justru sering memberikan pengertian yang salah, yang memandang bahwa intelijensi sebagai kemampuan yang mengandung kemampuan tunggal. Padahal menurut para ahli, intelijensi ini mengandung bermacam-macam kemampuan. Menurut William Stern, yang dimaksud dengan intelijensi adalah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa Stern menitikberatkan masalah intelijensi pada masalah adjustment atau penyesuaian diri terhadap masalah yang dihadapi. Pada orang yang intelijen akan lebih cepat dalam menyelesaikan masalah-masalah baru apabila dibandingkan dengan orang yang kurang intelijen. Dalam menghadapi masalah atau situasi baru, orang yang intelijen akan cepat dapat mengadakan adjustment terhadap masalah atau situasi yang baru tersebut. Edward Lee Thorndike, seorang ahli psikologi pendidikan, mengklasifikasikan intelijensi dalam 3 bentuk kemampuan, yaitu kemampuan abstraksi, yaitu kemampuan untuk beraktivitas dengan menggunakan gagasan dan simbol-simbol secara efektif. Kemudian kemampuan mekanik, yaitu kemampuan untuk beraktivitas dengan menggunakan alat-alat mekanis dan kemampuan untuk kegiatan yang memerlukan aktivitas indera gerak. Dan kemampuan sosial, yaitu kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru dengan cara-cara yang cepat dan efektif. Menurut Thorndike, ketiga kemampuan ini, yaitu kemampuan abstraksi, kemampuan mekanik, dan kemampuan sosial, dapat saling berkorelasi, namun mungkin juga tidak. Dengan demikian, ada seseorang yang memiliki daya abstraksi yang bagus tapi lemah dalam bersosialisasi. Tapi ada juga orang yang bagus dalam melakukan abstraksi, mekanik, dan sosial sekaligus. Sehingga Thorndike berkesimpulan bahwa orang dianggap intelijen apabila responnya merupakan respon yang baik atau sesuai terhadap stimulus yang diterima. Terman dalam Walgito memberikan pengertian intelijensi sebagai ability yang berkaitan dengan hal-hal yang konkret dan ability yang berkaitan dengan hal-hal yang abstrak. Individu itu intelijen apabila dapat berpikir secara abstrak secara baik. Ini berarti bahwa apabila individu kurang mampu berpikir secara abstrak, maka individu yang bersangkutan intelijensinya kurang baik. Chaplin mengartikan intelijensi sebagai kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Anita E. Woolfolk menyatakan bahwa menurut teori-teori lama, intelijensi itu ada 3 pengertian, yaitu kemampuan untuk belajar, kemudian keseluruhan pengetahuan yang diperoleh, dan kemampuan untuk beradaptasi secara berhasil dengan situasi atau lingkungan pada umumnya. Alfred Binet mengatakan bahwa kecerdasan adalah kemampuan yang terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama, kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau tindakan, atau kecenderungan untuk menetapkan dan mempertahankan atau memperjuangkan tujuan tertentu. Makin cerdas seseorang, maka makin mudah dia membuat tujuan sendiri. Makin pintar membuat tujuan sendiri, tidak menunggu perintah dari orang lain. Dan semakin cerdas seseorang, maka dia akan semakin tetap pada tujuan itu, tidak mudah digoyahkan oleh orang lain dan suasana lain. Yang kedua, kemampuan untuk mengubah arah pikiran atau tindakan, atau kemampuan untuk mengadakan penyesuaian dengan maksud untuk mencapai tujuan. Jadi, semakin cerdas seseorang, maka ia akan makin dapat menyesuaikan cara menghadapi sesuatu dengan seharusnya dan semakin dapat bersikap kritis. Yang ketiga, kemampuan untuk mengkritisi pikiran dan tindakan diri sendiri atau autokritis. Kemampuan untuk autokritik yaitu kemampuan untuk mengkritik diri sendiri.
kemampuan untuk belajar dari kesalahan yang telah dibuat. Makin cerdas seseorang, maka makin dapat dia belajar dari kesalahan. Kesalahan yang telah dibuatnya tidak mudah diulang lagi. Menurut Binet, intelijensi merupakan sesuatu yang fungsional, sehingga tingkat perkembangan individu dapat diamati dan dinilai berdasarkan kriteria tertentu. Apakah seorang anak cukup intelijen atau tidak dapat dinilai berdasarkan pengamatan terhadap cara dan kemampuan anak melakukan tindakan dan kemampuan mengubah arah tindakan apabila diperlukan. Seseorang yang memiliki intelijensi yang tinggi cenderung memiliki perbedaan dan kelebihan dalam menanggapi sesuatu permasalahan demi mencapai tujuannya. Pelajar yang memiliki intelijensi tinggi dalam proses belajar, dia akan lebih mudah mengatasi masalahnya dan cenderung bisa mencapai tujuan pembelajaran. Ini dikarenakan seorang pelajar yang memiliki intelijensi tinggi cenderung bisa menentukan tujuannya tanpa harus mendapatkan bimbingan lebih dari gurunya dan dapat menyesuaikan dirinya untuk mencapai tujuan. Selain itu, seorang pelajar yang memiliki intelijensi yang tinggi memiliki kemampuan otokritik yang tinggi, sehingga ia bisa memperbaiki diri dari kesalahan yang ada. Sebaliknya, seorang pelajar dengan intelijensi yang rendah pada tingkatan di bawah normal tidak akan sama kemampuannya dalam kegiatan belajar. Bagi seorang guru, dengan diketahuinya intelijensi akan mempengaruhi dalam perlakuan kepada subjek didik yang berbeda-beda itu. Intelijensi seseorang diyakini sangat berpengaruh pada keberhasilan belajar yang dicapainya. Berdasarkan hasil penelitian, prestasi belajar biasanya berkorelasi searah dengan tingkat intelijensi. Artinya, semakin tinggi tingkat intelijensi seseorang, maka semakin tinggi prestasi belajar yang dicapainya. Bahkan menurut sebagian besar ahli, intelijensi merupakan modal utama dalam belajar dan mencapai hasil belajar yang optimal. Anak yang memiliki skor IQ di bawah 70 tidak mungkin dapat belajar dan mencapai hasil belajar seperti anak-anak dengan skor IQ normal, apalagi dengan anak-anak jenius. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap anak memiliki tingkat intelijensi yang berbeda-beda. Perbedaan itu tampak memberikan warna dalam kelas. Selama menerima pelajaran yang diberikan oleh guru, ada anak yang dapat mengerti dengan cepat apa yang disampaikan oleh guru. Dan ada pula anak yang lamban dalam menerima pelajaran. Ada anak yang cepat dan ada anak yang lamban dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Perbedaan individu dalam intelijensi ini perlu diketahui dan dipahami oleh guru, terutama dalam hubungannya dengan pengelompokan siswa. Selain itu, guru harus menyesuaikan tujuan pembelajarannya dengan kapasitas intelijensi siswa. Perbedaan intelijensi yang dimiliki oleh siswa membuat guru harus mengupayakan agar pembelajaran yang ia berikan dapat membantu semua siswa dengan perlakuan metode yang beragam. Perbedaan individu pada intelijensi ini tampak juga dari hasil belajar yang dicapai. Tinggi rendahnya hasil belajar yang dicapai oleh siswa tergantung pada tinggi rendahnya intelijensi yang dimiliki. Meskipun demikian, intelijensi bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar seseorang. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar seseorang. Yang terpenting, guru harus bijaksana dalam menyikapi perbedaan ini. Selanjutnya, Wohlforth mengemukakan intelijensi merupakan satu atau beberapa kemampuan untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan dalam rangka menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan. Claret dan Stern berpendapat bahwa intelijensi adalah menyesuaikan diri secara mental terhadap situasi atau kondisi baru. David Wechsler mengartikan intelijensi sebagai kumpulan atau totalitas kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif.
Banyak tokoh yang mendeskripsikan intelijensi sebagai kemampuan individu memecahkan masalah atau problem solving. Dan ada juga pakar yang mendeskripsikan intelijensi sebagai kemampuan beradaptasi dan belajar dari pengalaman sehari-hari. Jadi dapat kita simpulkan bahwa intelijensi adalah kemampuan individu dalam mendayagunakan potensi yang ada pada dirinya sebagai upaya memecahkan suatu permasalahan untuk beradaptasi pada lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa setiap individu memiliki tingkat intelijensi yang berbeda. Adanya perbedaan itu dapat diketahui bahwa intelijensi dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, pengaruh dari faktor bawaan. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa individu-individu yang berasal dari satu keluarga atau bersanak saudara, nilai dalam tes IQ mereka berkorelasi tinggi. Yang kedua adalah pengaruh faktor lingkungan. Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi. Oleh karena itu, ada hubungan antara pemberian makanan bergizi dengan intelijensi seseorang. Pemberian makanan bergizi ini merupakan salah satu pengaruh lingkungan yang amat penting selain guru. Rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif emosional dari lingkungan juga memegang peranan yang amat penting, seperti pendidikan, latihan berbagai keterampilan, dan lain-lain, khususnya pada masa-masa peka. Yang ketiga, stabilitas intelijensi dan IQ. Intelijensi bukanlah IQ. Intelijensi merupakan suatu konsep umum tentang kemampuan individu, sedangkan IQ hanyalah hasil dari suatu tes intelijensi itu, yang notabene hanya mengukur sebagai kelompok dari intelijensi. Stabilitas intelijensi tergantung perkembangan organik dari otak. Yang keempat, pengaruh faktor kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya. Anak-anak tidak dapat memecahkan permasalahan yang masih terlampau sulit baginya. Organ-organ tubuhnya dan fungsi jiwanya masih belum matang untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kematangan berhubungan dengan umur. Yang kelima, pengaruh dari faktor pembentukan. Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Dapat kita bedakan pembentukan sengaja seperti yang dilakukan di sekolah dan pembentukan yang tidak sengaja seperti pengaruh dari alam sekitar. Yang keenam, minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan atau motif-motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar, manipulate dan exploring motif. Dari manipulasi dengan eksplorasi yang dilakukan terhadap dunia luar itu, lama-kelamaan muncul minat terhadap sesuatu. Apa yang menarik minat seseorang mendorongnya untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Yang ketujuh, kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode yang tertentu dalam memecahkan masalah-masalah. Manusia mempunyai kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya kebebasan ini artinya bahwa minat itu tidak selamanya menjadi syarat dalam perbuatan intelijensi. Semua faktor itu bersangkutan satu sama lainnya. Untuk menentukan intelijensi seorang anak, kita tidak dapat hanya berpedoman pada salah satu faktor yang disebutkan tadi, karena intelijensi adalah faktor total. Keseluruhan faktor turut serta menentukan dalam intelijensi seseorang. Intelijensi dapat ditingkatkan walaupun peningkatan tidak menghasilkan skor yang signifikan pada range yang sama. Intelijensi dapat ditingkatkan pada masa perkembangan, bukan pada masa pembentukan. Maksudnya adalah intelijensi dapat ditingkatkan ketika seseorang sudah berada pada tahap dapat berpikir secara abstrak, bukan pada tahap di mana anak masih berpikir secara konkret atau nyata. Intelijensi dapat ditingkatkan melalui stimulus lingkungan
gizi atau nutrisi, dan ketika memasuki masa golden age atau 5 tahun pertama, si anak diberi stimulus yang dapat membangkitkan daya pikir dan daya nalar terhadap suatu objek atau hal-hal tertentu. Peningkatan intelijensi tidak berkaitan dengan genetik, namun dipengaruhi oleh stimulus yang diberikan oleh lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik tidak cukup bagi seseorang untuk mengembangkan kecerdasannya secara maksimal. Justru peran orang tua dalam memberikan latihan dan lingkungan yang mendukung jauh lebih penting dalam menentukan perkembangan kecerdasan seorang anak. Jadi untuk menjamin anak yang berhasil, kita tidak bisa menggantungkan pada sukses sekolah semata. Kedua orang tua juga harus berusaha sebaik mungkin untuk menentukan dan mengembangkan sebanyak mungkin kecerdasan yang dimiliki oleh tiap anak. Sebaliknya, lingkungan yang buruk dapat saja mengubah intelijensi seseorang karena ia berada dalam didikan lingkungan itu. Dari paparan yang baru saja disampaikan, menunjukkan bahwa intelijensi seseorang dapat mengalami perubahan, baik meningkat maupun menurun karena faktor lingkungan. Dapatkah intelijensi atau kecerdasan itu diukur? Bagaimana kita dapat menentukan cerdas atau tidaknya seseorang? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan tes yang disebut dengan tes intelijensi. Adapun orang yang berjasa menemukan tes intelijensi adalah seorang dokter yang berbangsa Prancis, yaitu Alfred Binet, dan pembantunya T. Henry Simon di tahun 1904. Pada penyusunan tes yang pertama dimaksudkan untuk menggolongkan anak-anak yang normal dan anak-anak yang lemah mental, sehingga tesnya terkenal dengan nama tes Binet-Simon. Tes ini pertama kali diumumkan antara tahun 1908 sampai 1911 yang diberi nama Scale Matrix de Intelligence atau skala pengukuran kecerdasan. Tes Binet-Simon terdiri dari sekumpulan pertanyaan yang telah dikelompokkan menurut umur untuk anak umur 3-15 tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat mengenai segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan pelajaran di sekolah, seperti menceritakan isi gambar, menyebutkan harga mata uang, memperbandingkan berat timbangan. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi, kita dapat mengetahui kecerdasan seseorang. Adapun kegunaan tes intelijensi selain dibutuhkan untuk pergaulan sehari-hari, juga diperlukan untuk berbagai jenis kebutuhan. Misalnya bagi staf sekolah. Staf sekolah, terutama guru, memerlukan hasil-hasil pengukuran intelijensi murid-muridnya, terutama untuk bahan pembimbing dalam pelajarannya. Yang kedua, konselor atau penyuluh memerlukan hasil pengukuran intelijensi, sebab banyak hambatan yang diderita anak yang salah satu sebabnya terletak pada tingkat intelijensi. Yang ketiga, untuk keperluan seleksi dan penempatan. Dalam dunia pendidikan, untuk menyeleksi calon murid atau mahasiswa yang sesuai dengan kebutuhan dari tuntutan. Bidang pekerjaan atau jabatan hasil pengukuran intelijensi berguna untuk memilih pegawai sesuai kebutuhan yang diperlukan. Yang keempat, untuk psikiater. Psikiater juga perlu hasil pengukuran intelijensi untuk mengetahui kelainan psikis dari pasien. Menurut Witherington, ada 5 manfaat dari tes intelijensi. Yang pertama, dapat digunakan untuk turut menentukan kematangan anak-anak untuk menerima pekerjaan sekolah, karena terkadang antara umur kronologis dan umur psikis tidak seimbang. Yang kedua, untuk mengadakan klasifikasi dalam golongan menurut kemampuan. Nah, ini untuk kepentingan pelajaran. Yang ketiga,
untuk mendiagnosis. Misalnya ada seorang anak yang tidak berhasil untuk mencapai kemajuan yang normal, maka tes intelijensi dapat digunakan untuk menentukan kesukaran yang dihadapi oleh anak itu. Kalau seorang anak yang terlambat kemajuan belajarnya, tapi mencapai skor yang tinggi pada suatu tes intelijensi, maka mungkin sebab keterlambatan itu adalah karena ada faktor lainnya, misalnya faktor minat atau cara belajar dan mengajar. Selanjutnya digunakan dalam memberikan bimbingan pendidikan maupun bimbingan untuk menentukan jabatan. Tes intelijensi juga digunakan dalam membantu studi mengenai pelanggaran peraturan atau tata tertib. Misalnya, jika seorang pemuda memperlihatkan kecenderungan untuk melakukan tindakan yang sifatnya non-sosial dan kriminal, maka muncul masalah tanggung jawab moral. Apakah pemuda tadi cukup intelijensinya untuk dimintai pertanggungjawaban moral bagi segala tindakannya atau tidak? Salah satu tugas yang terpenting dalam penelitian ilmiah adalah untuk membuktikan suatu hipotesis yang selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk meramalkan kejadian di masa mendatang. Tes intelijensi seperti halnya dengan tes-tes yang lainnya, tidaklah tepat kalau hanya digunakan sebagai label atau cap bagi seseorang, tapi seharusnya digunakan untuk membantu dalam mengerti atau memahami diri seseorang. Tujuan sebenarnya dari tes-tes semacam itu menurut Witherington adalah memungkinkan meramalkan kemampuan potensial untuk belajar atau melakukan pekerjaan sekolah, supaya dengan demikian orang dapat menentukan apa yang sebaiknya ia lakukan selanjutnya. Sebagian besar dari tes intelijensi dianggap sebagai pengukur bakat belajar. Hasil pengukuran intelijensi yang biasanya dinyatakan dengan IQ merupakan gambaran pendidikan terdahulu yang telah dicapai dan dapat merupakan prediktor atau alat peramal terhadap hasil pendidikan di masa yang akan datang. Skinner sependapat dengan pernyataan ini, dan ia mengemukakan bahwa pada umumnya telah ditemukan bahwa IQ berguna sebagai salah satu faktor dalam memprediksi kesuksesan belajar di sekolah. Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan hasil tes intelijensi memang mampu dan berguna dalam meramalkan kesuksesan belajar di sekolah. Dan tidak diragukan lagi bahwa memprediksi suatu hasil terutama dalam dunia pendidikan memang sangat diperlukan, apalagi berkaitan dengan penyeleksian calon siswa ataupun mahasiswa yang melampaui batas daya tampung sekolah atau perguruan tinggi. Namun, harus disadari bahwa tidak semua tes intelijensi cocok untuk dijadikan alat untuk memprediksi, sebab banyak faktor yang dapat mempengaruhi kecocokan penerapan ini. Dan harus disadari bahwa dalam meramalkan suatu kesuksesan belajar tidak hanya dengan intelijensi, tapi masih banyak faktor yang ikut menentukan hasil dari proses belajar. Menurut Howard Gardner, setelah melakukan penelitian selama bertahun-tahun, semua manusia memiliki kecerdasan. Tidak ada istilah manusia yang tidak cerdas. Paradigma ini menentang teori dikotomi cerdas-tidak cerdas dari ahli terdahulu. Gardner juga menentang anggapan cerdas dari sisi IQ, yang hanya mengacu pada 3 jenis kecerdasan, yaitu logika matematik, linguistik, dan spasial. Howard Gardner dari Harvard University memunculkan istilah multiple intelligency yang kemudian dikembangkan menjadi teori melalui penelitian yang rumit melibatkan antropologi, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, psikometri, studi biografi, fisiologi hewan, dan neuroanatomi. Bagi para pendidik dan implikasinya bagi pendidikan, multiple intelligency melihat anak sebagai individu yang unik. Pendidik akan melihat bahwa ada berbagai variasi dalam belajar, yang setiap variasi menimbulkan konsekuensi dalam cara pandang dan evaluasinya.
Kecerdasan menurut paradigma multiple intelligency dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang mempunyai 3 komponen utama, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari, kemudian kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Semua kemampuan ini dimiliki oleh semua manusia, meskipun manusia memiliki cara yang berbeda untuk menunjukkannya. Kecerdasan yang didasarkan pada pandangan pokok teori multiple intelligency oleh Armstrong sebagai berikut. Yang pertama, setiap anak memiliki kapasitas untuk memiliki 9 kecerdasan. Kecerdasan-kecerdasan ini ada yang dapat sangat berkembang, cukup berkembang, dan kurang berkembang. Setiap orang memiliki semua kapasitas kecerdasan. Hanya saja, semua kecerdasan itu bekerja dengan cara yang berbeda-beda, tapi berfungsi bersama-sama secara khas dalam diri seseorang. Seseorang mungkin memiliki semua kecerdasan pada tingkat yang relatif tinggi, sementara orang lain mungkin hanya memiliki kecerdasan dalam kondisi paling dasar atau relatif rendah. Yang kedua, semua anak pada umumnya dapat mengembangkan setiap kecerdasan hingga tingkat penguasaan yang memadai apabila ia memperoleh cukup dukungan, pengayaan, dan pengajaran. Setiap orang sebenarnya mempunyai kapasitas untuk mengembangkan kecerdasan-kecerdasannya hingga tingkat tertinggi, asalkan memperoleh dukungan, pengayaan, dan pembelajaran yang tepat atau pas. Ini berarti seorang anak yang memperoleh dukungan positif dari orang tua, fasilitas yang menunjang, bimbingan yang intensif akan memiliki peluang untuk mengembangkan kecerdasan-kecerdasannya. Selanjutnya, kecerdasan bekerja bersamaan dalam kegiatan sehari-hari. Pada umumnya, kecerdasan-kecerdasan bekerja bersamaan melalui cara yang kompleks. Menurut Gardner, kecuali pada diri orang savant dan orang yang mengalami cedera otak, kecerdasan-kecerdasan itu tidak berdiri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan selalu berinteraksi satu dengan yang lain. Ketika bermain sepak bola misalnya, seseorang tidak semata-mata mengandalkan kecerdasan kinestetik untuk menendang, tapi juga memanfaatkan kecerdasan visual spasial untuk mengorientasikan diri dan mengantisipasi lintasan bola. Yang keempat, anak memiliki berbagai cara untuk menunjukkan kecerdasannya dalam setiap kategori. Anak mungkin tidak begitu pandai meloncat tapi mampu meronce dengan baik, kecerdasan kinestetik. Atau tidak suka bercerita tapi cepat memahami apabila diajak berbicara, kecerdasan linguistik. Ada berbagai cara untuk menjadi cerdas dalam setiap kategori. Tidak ada seperangkat ciri standar yang harus dimiliki untuk disebut cerdas. Seseorang tetap disebut cerdas linguistik karena kemahirannya bercerita, meskipun ia tidak lancar membaca. Demikian juga dengan orang yang tidak pandai dalam bermain bola, dapat dikategorikan cerdas dalam kinestetik apabila ia pandai melakukan gerakan olahraga yang lainnya. Teori multiple intelligency menekankan keberagaman cara orang menunjukkan bakat, baik dalam satu kecerdasan tertentu ataupun antar kecerdasan. Dikotomi anak cerdas dan tidak cerdas, serta pemberian label hiperaktif, gangguan belajar, dan prestasi di bawah kemampuan, mendorong para pendidik untuk mempelajari teori multiple intelligency. Setelah menemukan 8 bukti dari teorinya, Gardner meneguhkan kriteria temuannya tentang 9 kecerdasan dalam multiple intelligency. Howard Gardner menyadari bahwa banyak orang bertanya-tanya tentang konsep multiple intelligency. Benarkah musikal, visual spasial, intrapersonal, kinestetik dapat dikategorikan sebagai kecerdasan dan bukan bakat? Untuk menguatkan temuan dan keyakinannya, Gardner menyusun kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap kategori kecerdasan.
Kriteria tersebut didasarkan pada bukti-bukti berikut ini. Yang pertama, ditemukannya potensi yang terisolasi akibat kerusakan otak. Ini berarti setiap kecerdasan memiliki sistem otak yang relatif otonom. Terdapat struktur otak dalam setiap kecerdasan. Yang kedua, ditemukannya orang-orang jenius dan idiot savant. Ini berarti ada kecerdasan yang sangat tinggi, sementara kecerdasan yang lain hanya berfungsi pada tingkat rendah. Sindrom savant terjadi ketika seseorang dengan kecerdasan di bawah normal menampilkan bakat khusus atau kemampuan istimewa dalam bidang tertentu. Anak-anak dengan sindrom savant sering disebut dengan idiot, terbelakang, atau autis. Ini adalah sebutan yang sangat negatif. Sindrom savant sering dikaitkan dengan autisme, sehingga timbullah istilah savant autistik. Orang yang diduga memiliki sindrom savant pertama kali disebut dalam jurnal psikologi Jerman pada tahun 1751. Istilah savant sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1887 oleh J. Langdon Down, dokter yang nama belakangnya dipakai untuk mendeskripsikan kondisi sindrom Down. Savant berasal dari kata Prancis savoir, yang artinya mengetahui, yang merujuk pada kemampuan otak yang dimiliki oleh pengidap sindrom ini. Sindrom ini termasuk sindrom yang amat langka. Umumnya, pengidap sindrom savant ditandai dengan beberapa ketidakmampuan fisik atau mental, tapi memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bidang tertentu. Contohnya, ada seorang savant yang tidak bisa makan sendiri, tidak bisa mengikat tali sepatunya, bahkan tidak bisa berbicara dengan baik, tapi mereka memiliki kelebihan luar biasa di bidang lainnya. Sindrom savant sering juga disebut sindrom sarjana. Sindrom savant bukan penyakit, sehingga tidak perlu diobati. Gangguan atau keterbatasan yang menyertai sindrom ini yang harus ditangani. Diyakini memanfaatkan bakat khusus anak dengan sindrom savant dapat membantu mengatasi gangguan perkembangan yang mereka alami. Belum ada cara yang diketahui dapat mencegah sindrom savant, meski beberapa ahli menduga adanya keterkaitan sindrom savant dengan autisme, tapi hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab sindrom savant. Kembali kepada kriteria yang harus dipenuhi pada setiap kecerdasan. Yang ketiga, ditemukannya riwayat perkembangan khusus dan kinerja kondisi puncak bertaraf ahli yang khas. Hal ini berarti kecerdasan terbentuk melalui keterlibatan anak dalam kegiatan dan setiap kecerdasan memiliki waktu kemunculan tertentu. Musik dan bahasa misalnya muncul sejak awal dan bertahan hingga usia tua. Sementara logika matematis mencapai kinerja kondisi puncak pada usia belasan tahun. Yang keempat, ditemukannya bukti-bukti sejarah dan kenyataan logis evolusioner. Ini berarti kecerdasan ada pada setiap kurun waktu, meskipun peran dari setiap kecerdasan tidak sama. Yang kelima, ditemukannya dukungan dari temuan psikometri atau tes pengujian, seperti tes verbal, IQ, dan TPA, verbal linguistik. Penalaran IQ dan TPA merupakan tes logika matematis, tes bakat seni dan tes memori visual, visual spasial, tes kebugaran fisik, kinestetik, sosiogram, interpersonal, tes proyeksi intrapersonal untuk mengenali kecerdasan anak. Saat ini telah dibuat tes psikometri untuk kecerdasan majemuk. Yang keenam, ditemukannya dukungan riset psikologi eksperimental, seperti studi kemampuan mengingat, persepsi, dan atensi. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan yang terkotak-kotak, dan bahwa setiap kemampuan kognitif berlaku khusus untuk satu kecerdasan. Yang ketujuh, ditemukannya cara kerja dasar yang teridentifikasi. Setiap kecerdasan memerlukan cara kerja dasar yang berperan menggerakkan kegiatan yang spesifik pada setiap kecerdasan. Cara kerja dasar kinestetik, misalnya kemampuan meniru dan menguasai gerak. Kedelapan, ditemukannya penyandian kecerdasan dalam sistem simbol. Semua kecerdasan memiliki sistem simbol yang khas, seperti bunyi bahasa, verbal linguistik, simbol matematik, logika matematik, kanji, visual spasial, braille, kinestetik, konotasi, musikal,
mimik wajah interpersonal, dan simbol diri terhadap karya seni intrapersonal, klasifikasi spesies naturalis, dan simbol nurani eksistensial. Menurut Howard Gardner, multiple intelligence memiliki karakteristik konsep yang berbeda dengan karakteristik konsep kecerdasan terdahulu. Karakteristik yang dimaksud adalah yang pertama, semua intelijensi itu berbeda-beda, tapi semuanya sederajat. Maksudnya, tidak ada intelijensi yang lebih baik atau lebih penting dari intelijensi yang lainnya. Yang kedua, semua kecerdasan dimiliki manusia dalam kadar yang tidak sama persis. Semua kecerdasan dapat dieksplorasi, ditumbuhkan, dan dikembangkan secara optimal. Yang ketiga, terdapat banyak indikator kecerdasan dalam tiap-tiap kecerdasan. Dengan latihan, seseorang dapat membangun kekuatan kecerdasan yang dimiliki dan menipiskan kelemahannya. Yang keempat, semua kecerdasan yang berbeda-beda itu akan saling bekerja sama untuk mewujudkan aktivitas yang dibuat manusia. Satu kegiatan mungkin memerlukan lebih dari satu kecerdasan, dan satu kecerdasan dapat digunakan dalam berbagai bidang. Yang kelima, semua jenis kecerdasan itu ditemukan di seluruh atau semua lintas kebudayaan di seluruh dunia dan kelompok usia. Yang keenam, tahap-tahap alami dari setiap kecerdasan dimulai dengan kemampuan membuat pola dasar. Misalnya, kecerdasan spasial dimulai dengan kemampuan pengaturan 3 dimensi. Yang ketujuh, saat seorang dewasa, kecerdasan diekspresikan melalui rentang pengajaran profesi dan hobi. Kecerdasan logika matematik yang dimulai sebagai kemampuan membuat pola dasar pada masa balita berkembang menjadi penguasaan simbolik pada masa anak-anak dan akhirnya mencapai kematangan ekspresi dalam wujud profesi sebagai ahli matematika, akuntan, atau ilmuwan. Dan yang kedelapan, ada kemungkinan seorang anak berada pada kondisi beresiko, sehingga apabila mereka tidak memperoleh bantuan khusus, mereka akan mengalami kegagalan dalam tugas-tugas tertentu yang melibatkan kecerdasan tersebut. Sampai dengan saat ini, multiple intelligence terdapat 9 kecerdasan, di antaranya kecerdasan verbal linguistik, kemudian kecerdasan logika matematik, kecerdasan visual spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan eksistensial. Yang pertama, kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik ini berkaitan dengan kemampuan berkata-kata, baik lisan maupun tertulis, beserta dengan aturannya. Seorang anak yang cerdas dalam verbal linguistik memiliki kemampuan berbicara yang baik dan efektif. Kemudian cenderung dapat mempengaruhi orang lain melalui ucapannya. Suka dan pandai bercerita serta melucu dengan kata-kata, terampil menyimak dan suka bermain bahasa, cepat menangkap informasi lewat kata-kata, mudah hafal kata, nama, termasuk nama tempat, memiliki kosakata yang relatif banyak, dapat mengeja dengan cepat, berminat terhadap buku, membuka-buka, membawa dan mengkoleksi buku, cepat membaca dan menulis. Cara belajar yang terbaik bagi anak-anak yang cerdas dalam verbal linguistik adalah dengan mengucapkan, mendengarkan, dan melihat tulisan. Cara terbaik memotivasi mereka adalah mengajak mereka berbicara, menyediakan banyak buku, rekaman, dan menciptakan peluang mereka untuk menulis. Guru perlu menyediakan peralatan membuat tulisan, menyediakan tape recorder, menyediakan mesin ketik atau keyboard untuk belajar mengidentifikasi huruf dalam kata. Selain itu, berikan dongeng pada mereka dan lakukan tanya jawab. Dan sesekali bisa membawa anak-anak ke toko buku atau perpustakaan. Menurut Gardner, kecerdasan linguistik meledak pada awal masa kanak-kanak dan tetap bertahan hingga usia lanjut. Kaitannya dengan sistem neurologis, kecerdasan ini terletak pada otak bagian kiri dan lobus bagian depan. Kecerdasan linguistik dilambangkan dengan kata-kata, baik lambang primer atau kata-kata lisan maupun sekunder atau tulisan. Yang kedua, kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika berkaitan dengan kemampuan mengolah angka atau kemahiran menggunakan logika. Anak-anak yang mempunyai kelebihan dalam kecerdasan logika matematika tertarik memanipulasi lingkungan serta cenderung suka menerapkan strategi
mencoba ralat. Kemudian suka menduga-duga sesuatu, terus-menerus bertanya dan memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang peristiwa di sekitarnya. Pertanyaannya seperti mengapa telur berubah menjadi ayam merupakan contoh pertanyaan yang dari anak yang memiliki kecerdasan logika matematika. Selanjutnya, anak yang memiliki kecerdasan logika matematika relatif cepat dalam kegiatan menghitung, kemudian suka berhitung, dan menyukai permainan strategi. Yang kelima, cenderung mudah menerima dan memahami penjelasan sebab akibat. Yang keenam, suka menyusun sesuatu dalam kategori atau hierarki seperti urutan besar ke kecil, panjang ke pendek, dan mengklasifikasi benda-benda yang memiliki sifat yang sama. Apabila dihadapkan pada komputer atau kalkulator, anak-anak dengan kecerdasan logika matematika akan cenderung menikmatinya sebagai permainan yang mengasihkan. Guru dapat menstimulasi kecerdasan logika matematika dengan memberikan materi-materi yang konkret yang dapat dijadikan bahan percobaan, seperti permainan mencampur warna, permainan aduk garam, aduk pasir, dan sebagainya. Stimulasi yang kedua adalah guru menjawab pertanyaan dari anak dan memberikan penjelasan yang logis. Yang ketiga, memberikan permainan-permainan yang merangsang logika, seperti permainan misteri, permainan yang menggunakan kemampuan membandingkan, dan permainan yang membutuhkan kemampuan memecahkan masalah. Apabila perlu, ajak anak-anak mendatangi tempat-tempat yang mendorong pemikiran ilmiah, seperti pameran komputer dan museum. Menurut Gardner, kecerdasan logika matematika ada di otak depan sebelah kiri. Kecerdasan logika matematika memuncak pada masa remaja dan masa awal dewasa. Beberapa kemampuan matematika tingkat tinggi akan menurun setelah usia 40 tahun. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan menangkap warna, arah, dan ruang dengan akurat dan mengubah penangkapannya dalam bentuk lain seperti dekorasi, arsitektur, lukisan, dan sebagainya. Anak dengan kecerdasan visual spasial memiliki kepekaan terhadap garis, warna, bentuk, ruang, dan bangunan. Kemudian memiliki kemampuan membayangkan sesuatu, melahirkan ide secara visual dan spasial dalam bentuk gambar atau bentuk yang terlihat oleh mata. Anak yang memiliki kecerdasan visual spasial memiliki kemampuan mengenali identitas objek ketika objek itu ada dari sudut pandang yang berbeda. Yang keempat, mampu memperkirakan jarak dan keberadaan dirinya dengan sebuah objek. Yang kelima, suka mencoret-coret, membentuk gambar, mewarnai, dan menyusun unsur-unsur bangunan seperti puzzle dan balok-balok. Kemudian dapat menggunakan apapun untuk membentuk sesuatu yang bermakna. Guru bisa merangsang kecerdasan visual spasial melalui berbagai macam program seperti melukis, membentuk sesuatu dengan plastisin, mengecat, dan menyusun potongan gambar. Kemudian guru bisa menyediakan berbagai fasilitas yang memungkinkan anak mengembangkan daya imajinasi mereka, seperti alat-alat permainan konstruktif, seperti Lego, puzzle, lazy, dan sebagainya. Balok-balok yang berbentuk geometri dengan berbagai warna dan ukuran, peralatan menggambar, pewarna, dan alat-alat dekoratif seperti kertas warna-warni, gunting, lem, benang, dan berbagai macam buku gambar. Kemudian guru menyediakan beberapa miniatur benda-benda yang disukai oleh anak, seperti mobil-mobilan, pesawat terbang, rumah-rumahan, hewan, dan orang-orangan. Menurut Howard Gardner, kecerdasan visual spasial mempunyai lokasi di otak bagian belakang hemisfer kanan. Kecerdasan ini berkaitan erat dengan kemampuan imajinasi anak. Kepekaan artistik pada kecerdasan ini tetap bertahan hingga seorang berusia tua. Yang keempat, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan gerak kinestetik berkaitan dengan kemampuan menggunakan gerak seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaannya serta keterampilan mempergunakan tangan untuk mencipta atau mengubah sesuatu. Kecerdasan ini meliputi kemampuan fisik yang spesifik seperti koordinasi, keseimbangan, keterampilan, kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan keakuratan menerima rangsangan atau sentuhan dan tekstur dari luar. Anak yang cerdas dalam gerak kinestetik menonjol dalam kemampuan fisik, terlihat lebih kuat, lebih lincah daripada anak seusianya. Kemudian suka bergerak, tidak bisa duduk diam yang lama, mengetuk-ngetuk sesuatu, suka meniru gerak atau tingkah laku orang lain yang menarik perhatiannya.
Senang pada aktivitas yang mengandalkan kekuatan gerak seperti memanjat, berlari, melompat, berguling. Suka menyentuh barang-barang. Suka bermain tanah liat dan menunjukkan minat yang tinggi ketika diberi tugas yang berkaitan dengan keterampilan tangan, memiliki kecerdasan gerak kinestetik, memiliki koordinasi tubuh yang baik. Kemudian gerakan mereka terlihat seimbang, luas, dan cekatan. Cepat menguasai tugas-tugas motorik halus seperti mengunting, melipat, menjahit, menempel, merajut, menyambung, mengecat, dan menulis. Dan secara artistik, mereka mampu menari dan menggerakkan tubuh mereka dengan luas dan lentur. Guru dapat memfasilitasi anak-anak yang memiliki kecerdasan ini dengan memberi kesempatan pada mereka untuk bergerak. Pembelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga anak-anak leluasa bergerak dan memiliki peluang untuk mengaktualisasikan dirinya secara bebas. Pembelajaran dapat dilakukan di luar ruangan seperti meniti titian, berjalan satu kaki, merayap, dan lari jarak pendek. Permainan yang bermuatan akademis sangat membantu anak-anak menyalurkan kebutuhan mereka untuk bergerak. Menurut Gardner, kecerdasan gerak kinestetik mempunyai lokasi di otak cerebellum, basal ganglia, otak keseimbangan, dan motor korteks. Kecerdasan ini memiliki wujud relatif bervariasi, tergantung pada komponen kekuatan dan fleksibilitas serta domain seperti olahraga dan sebagainya. Yang kelima, kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal berkaitan dengan kemampuan menangkap bunyi-bunyi, membedakan, menggubah, dan mengekspresikan diri melalui bunyi-bunyi atau suara yang bernada dan berirama. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada irama, melodi, dan warna suara. Anak yang cerdas dalam musikal cenderung menghafal lagu dengan cepat, bersemangat ketika padanya dikenalkan lagu. Kemudian suka menikmati nada, suka mengetuk-ngetukkan benda ke meja pada saat menulis atau menggambar. Mereka suka memainkan alat yang ada untuk menghasilkan nada dengan benda yang tak terpakai misalnya. Kemudian mereka suka bersenandung, mudah sekali mengenali suara di sekitarnya seperti suara motor, burung, kucing, anjing, dan sebagainya. Mereka dapat mengidentifikasi perbedaan suara-suara sejenis seperti suara-suara sepeda motor dari merek yang berbeda, suara dari berbagai burung, suara kucing yang lapar dan berkelahi, suara beberapa guru dan beberapa suara temannya. Menurut Gardner, musikal merupakan kecerdasan yang tumbuh paling awal dan muncul secara tidak terduga dibandingkan dengan kecerdasan yang lainnya pada intelijensi manusia. Kecerdasan musikal mampu bertahan hingga usia tua. Kecerdasan musikal mempunyai lokasi di otak bagian kanan. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini melibatkan kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Kecerdasan ini melibatkan banyak kecakapan, yaitu kemampuan berempati pada orang lain, kemampuan mengorganisasi sekelompok orang menuju ke suatu tujuan bersama, kemampuan mengenali dan membaca pikiran orang lain, kemampuan berteman atau menjalin kontak. Kecerdasan interpersonal dibangun antara lain atas kemampuan inti untuk mengenali perbedaan, khususnya perbedaan besar dalam suasana hati, temperamen, motivasi, dan intensi. Anak-anak yang memiliki kecerdasan interpersonal cenderung mudah memahami perasaan orang lain, sering menjadi pemimpin di antara teman-temannya, pandai mengorganisasi teman-teman mereka, dan pandai mengkomunikasikan keinginannya pada orang lain. Memiliki perhatian yang besar pada teman sebayanya sehingga acap kali mengetahui berita-berita di seputar mereka. Memiliki kemahiran mendamaikan konflik dan menyelaraskan perasaan orang-orang yang terlibat konflik. Mudah mengerti sudut pandang orang lain dan dengan relatif akurat mampu menebak suasana hati dan motivasi pribadi orang lain. Cinta damai, pengamat dan motivator yang baik, mempunyai banyak teman, mudah bersosialisasi, serta senang terlibat dalam kegiatan atau kerja kelompok, menikmati permainan-permainan yang dilakukan secara berpasangan atau kelompok, suka memberikan apa yang dimiliki dan diketahui kepada orang lain, termasuk masalah ilmu dan informasi. Tampak menikmati ketika mengajari teman sebaya mereka tentang sesuatu seperti membuat gambar, memilih warna, atau bahkan cara bersikap. Riset mengenai otak menunjukkan bahwa otak pada bagian depan memegang peranan yang sangat penting dalam pengetahuan interpersonal. Kerusakan pada bagian ini dapat menyebabkan perubahan kepribadian yang besar. Kecerdasan interpersonal ini terdapat pada hemisfer kanan dan sistem limbik. Kecerdasan ini dipengaruhi oleh kualitas kedekatan atau ikatan kasih sayang selama masa kritis 3 tahun pertama.
Oleh karena itu, anak yang dipisahkan dari ibunya pada masa pertumbuhan awal mungkin akan mengalami permasalahan yang serius. Selain itu, kecerdasan interpersonal juga dipengaruhi oleh interaksi sosial manusia. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini berkaitan dengan aspek internal dalam diri seseorang, seperti perasaan hidup, rentang emosi, kemampuan untuk membedakan emosi, menandainya, dan menggunakannya untuk memahami dan membimbing tingkah laku sendiri. Anak-anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal yang baik terlihat lebih mandiri, memiliki kemauan yang keras, mempunyai percaya diri yang tinggi, memiliki tujuan-tujuan tertentu, tidak mengalami masalah ketika dibiarkan bekerja sendiri karena mereka cenderung memiliki gaya belajar sendiri, suka menyendiri dan merenung. Anak-anak yang cerdas dalam intrapersonal, walaupun memiliki kemauan kuat, tapi mereka mampu mengubah target ketika target di awal gagal. Mereka mampu belajar dari kegagalan dan memahami kekuatan serta kelemahan mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka dapat dengan tepat mengungkapkan perasaannya. Selain itu, mereka juga mampu menghargai diri sendiri dan memiliki kemampuan untuk berkreasi dan berhubungan secara dekat. Awal masa anak-anak merupakan saat yang menentukan bagi perkembangan intrapersonal. Anak-anak yang memperoleh kasih sayang, pengakuan, dorongan, dan tokoh panutan cenderung mampu mengembangkan konsep diri yang positif dan mampu membentuk citra diri sejati. Untuk merangsang kecerdasan intrapersonal, guru perlu menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak. Model permainan yang memperkenalkan berbagai emosi dan perasaan, serta identifikasi diri yang sebenarnya, menurut kacamata anak, perlu dikembangkan. Selain itu, pengakuan dengan adanya gaya belajar anak mutlak diciptakan. Oleh karena itu, kesempatan untuk menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri tetap diperlukan, di samping dorongan untuk bekerja sama dengan teman secara berpasangan dan kelompok. Dorongan tumbuhnya kecerdasan intrapersonal harus disertai dengan sikap positif para guru dalam menilai setiap perbedaan individu. Pujian yang tulus, sikap yang tidak mencela, dukungan yang positif, menghargai pilihan anak, serta kemauan mendengarkan cerita dan ide-ide anak merupakan stimulasi yang sesuai untuk menumbuhkan kecerdasan intrapersonal ini. Kecerdasan intrapersonal mempunyai tempat di otak bagian depan. Kerusakan otak bagian ini kemungkinan akan menyebabkan orang mudah tersinggung atau euforia. Sementara kerusakan di bagian yang lebih atas kemungkinan besar akan menyebabkan sikap acuh tak acuh atau cuek, enggan lesu, kemudian lamban dan apati, semacam depresi. Anak-anak autis misalnya adalah contoh anak yang cacat dalam kecerdasan intrapersonal. Mereka tidak mampu merujuk diri mereka sendiri. Meskipun demikian, mereka mungkin memiliki kemampuan yang luar biasa di bidang musik, matematika, atau spasial. Kedelapan, kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemahiran dalam mengenali dan mengklasifikasikan flora dan fauna dalam lingkungannya. Kecerdasan ini juga berkaitan dengan kecintaan seseorang pada benda-benda alam, binatang, dan tumbuhan. Kecerdasan naturalis juga ditandai dengan kepekaan terhadap bentuk-bentuk alam seperti dedaunan, awan, batu-batuan, dan sebagainya. Anak-anak yang memiliki kecerdasan naturalis cenderung menyukai alam terbuka, akrab dengan hewan peliharaan, menghabiskan waktu mereka dekat akuarium, kemudian memiliki keingintahuan yang besar terhadap seluk-beluk hewan dan tumbuhan. Cenderung suka mengkoleksi bunga-bunga dan daun-daun yang kering, mengkoleksi mainan binatang tiruan seperti dinosaurus, harimau, dan ular, menikmati komunikasi dengan binatang piaraan dan memberi mereka makan, memiliki perhatian yang relatif besar terhadap binatang, tumbuhan, dan alam. Mereka tidak takut memegang serangga dan berada di dekat binatang. Kecerdasan naturalis dapat ditumbuhkan melalui berbagai cara. Yang pertama, mengajak anak-anak menikmati dan mengamati alam terbuka. Pembelajaran dapat dilakukan di luar kelas. Menyediakan materi-materi yang tepat untuk naturalis seperti membiasakan menyiram tanaman di halaman TK setiap pagi, menanam biji-bijian dalam media yang mudah dibawa, dan mengamati pertumbuhannya. Kemudian menciptakan permainan dan program pembelajaran yang berkaitan dengan unsur-unsur alam, seperti membandingkan berbagai bentuk daun dan bunga, mengamati perbedaan tekstur pasir tanah dan kerikil, mengkoleksi biji-bijian, dan menirukan karakteristik binatang tertentu.
Dalam kadar yang kecil, kecerdasan naturalis dapat diwujudkan dalam kegiatan investigasi, eksperimen, menemukan elemen fenomena alam, pola cuaca, kondisi yang mengubah karakteristik sebuah benda seperti es mencair ketika terkena panas matahari, dan sebagainya. Kecerdasan naturalis memiliki peran yang besar dalam kehidupan. Pengetahuan anak mengenai alam, hewan, dan tumbuhan dapat mengantarkan mereka ke berbagai profesi strategis seperti dokter hewan, insinyur pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, ahli farmasi, ahli geodesi, geografi, dan ahli lingkungan. Kecerdasan naturalis berada di wilayah-wilayah parietal kiri. Kecerdasan ini muncul secara dramatis pada sebagian anak. Kecerdasan ini menurut Leslie Owen Wilson berkaitan dengan wilayah otak yang peka terhadap pengenalan bentuk atau pola, membuat hubungan yang sangat tidak tentara. Bukan hanya itu, kecerdasan naturalis juga berkaitan dengan wilayah otak yang peka terhadap sensori persepsi dan otak yang berkaitan dengan membedakan dan mengklasifikasikan sesuatu, yaitu otak bagian kiri. Yang terakhir, kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan seorang untuk menempatkan diri dalam lingkup kosmos yang terjauh dengan makna hidup, makna kematian, nasib dunia jasmani maupun kejiwaan, dan dengan makna pengalaman mendalam seperti cinta atau kesenian. Kecerdasan eksistensial juga berkaitan dengan kemampuan merasakan, memimpikan, dan menjadi pemikir menyangkut hal-hal yang besar, menjadi pemimpin. Anak yang memiliki kecerdasan eksistensial cenderung memiliki kesadaran akan hakikat sesuatu, menanyakan berbagai hal yang mungkin sekali tidak terpikirkan oleh anak yang lain sebayanya. Pertanyaan apakah benar ada hantu, mengapa kita harus berdoa pada Tuhan, dan di manakah Tuhan merupakan contoh pertanyaan anak-anak yang berhulu pada kecerdasan eksistensial ini. Stimulasi kecerdasan eksistensial mungkin tidak mudah dilakukan. Meskipun demikian, tugas merenungkan sesuatu yang ada di sekitar anak dapat menumbuhkan kecerdasan ini. Kegiatan bercerita yang diakhiri pertanyaan-pertanyaan yang menggugah kesadaran dapat digunakan sebagai stimulasi eksistensial seperti bagaimana jika kita tidak punya ibu, bagaimana jika tidak ada air, dan sebagainya. Tadi dikatakan bahwa kecerdasan eksistensial ditandai dengan kemampuan berpikir sesuatu yang hakiki, menyangkut eksistensi berbagai hal, termasuk kehidupan, kematian, kebaikan, kejahatan, dan sebagainya. Eksistensial muncul dalam bentuk pemikiran dan perenungan. Seseorang yang cerdas secara eksistensial cenderung mempertanyakan hakikat kehidupan, mencari inti dari setiap permasalahan, merenungkan berbagai hal atau peristiwa yang dialami, memikirkan hikmah atau makna di balik peristiwa atau masalah, dan mengkaji ulang setiap pendapat dan pemikiran. Orang yang cerdas secara eksistensial cenderung berani menyatakan keyakinan dan memperjuangkan kebenaran, mampu menempatkan keberadaan sesuatu dalam bingkai yang lebih luas, selalu mempertanyakan kebenaran suatu pernyataan atau kejadian, memiliki pengalaman yang mendalam tentang cinta pada sesama dan seni, mampu menempatkan diri dalam kosmos yang luas, serta memiliki kemampuan merasakan, memimpikan, dan merencanakan hal-hal yang besar. Kecerdasan eksistensial memiliki indikator yang sangat sulit dipastikan keberadaannya. Bagaimana mengamati kegiatan berpikir, merasa, merenung, merefleksi diri, atau mimpi-mimpi seseorang, indikator hanya dapat diperoleh melalui pengamatan yang benar-benar cermat terhadap kecenderungan anak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat sesuatu, tujuan sesuatu, dan manfaat sesuatu. Kemudian, kepekaan anak untuk merasakan keberadaan diri dan sesuatu sebagai bagian dari komposisi yang lebih besar. Kemudian, kemampuan anak untuk menjabarkan penilaian dan reaksi tentang sesuatu. Anak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan pendidik tentang berbagai hal yang dirasakan, diimpikan, dan dipikirkannya. Reaksi anak yang relatif terkendali terhadap peristiwa yang dialaminya, belajar mengambil hikmah dari suatu peristiwa. Kemudian, keberanian anak untuk menerima sesuatu yang dirasakannya benar, memperjuangkan keyakinan dan rasa keadilan. Seperti kalau aku nggak boleh bohong, bu guru juga nggak boleh bohong dong. Nah, seperti itu. Anak-anak yang cerdas secara eksistensial belajar dari pemikiran mendasar. Oleh karena itu, ada dua hal yang mendasar yang wajib dilakukan para guru. Yang pertama, menanggapi setiap pernyataan, pertanyaan, dan kritik anak perihal hakikat dan makna kegiatan, situasi, peristiwa, impian, perilaku yang teramati atau terasakan oleh anak dengan jawaban yang baik dan jelas sesuai dengan kapasitas anak. Dan yang kedua, merangsang kemampuan anak untuk belajar menangkap makna berbagai hal yang dilihat, dialami, dan dirasakannya.
Sama dengan kecerdasan lainnya, kecerdasan eksistensial ini mulai muncul pada awal masa anak-anak. Oleh karena anak-anak belum mempunyai penyaring kebudayaan seperti orang dewasa, mereka selalu dapat menerima rahasia kehidupan dan secara terus-menerus mengajukan pertanyaan besar yang sulit dijawab oleh orang dewasa di sekitarnya. Anak yang bertanya kepada gurunya, mengapa kita harus upacara, pakai hormat-hormat segala, ini bisa dipandang sebagai munculnya kesadaran eksistensial dan dapat juga merupakan refleksi dari keengganan anak untuk melaksanakan kegiatan rutin di sekolah. Memperkenalkan kecerdasan jamak atau kecerdasan majemuk atau multiple intelligency dalam kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dalam 3 bentuk utama, yaitu dengan orientasi kurikulum, metodologi pengembangan pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran. Yang pertama, orientasi kurikulum. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten dan terus-menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Dasar pemikiran untuk menggunakan konsep kecerdasan jamak dalam kurikulum adalah: yang pertama, kecerdasan jamak berkenaan dengan kemampuan peserta didik dalam melakukan sesuatu dalam berbagai konteks pembelajaran. Kemudian, kecerdasan jamak atau multiple intelligency menjelaskan pengalaman belajar yang dilalui peserta didik untuk menjadi standar kompetensi. Dan yang ketiga, kecerdasan jamak atau multiple intelligency merupakan hasil belajar atau learning outcome yang menjelaskan hal-hal yang dilakukan peserta didik setelah melalui proses pembelajaran. Yang keempat, kehandalan kemampuan peserta didik melakukan sesuatu harus didefinisikan secara jelas dan luas dalam suatu standar yang dapat dicapai melalui kinerja yang dapat diukur. Dan yang terakhir, penyusunan standar kompetensi dan hasil pembelajaran hendaknya didasarkan pada kecerdasan majemuk yang ditetapkan secara proporsional, tidak selalu dengan aspek kognitif atau spiritual saja, tapi seimbang dan tepat sasaran. Penerapan multiple intelligency pada pengembangan metodologi pembelajaran bisa dilakukan dengan metode bercerita. Metode bercerita adalah salah satu bentuk pengembangan intelijensi linguistik, yang mana siswa diajak menyenangi dan mencintai bahasa, di mana siswa dapat menikmati suara dari kata-kata, menghargai dan memakai kekuatan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian problem solving. Pada problem solving, peserta didik dihadapkan pada masalah yang konkret, yang nyata. Misalnya adanya perkelahian antar pelajar, sering terlambat sekolah, prestasi kelas merosot, komunikasi dengan guru yang kurang lancar, maka siswa diajak untuk memikirkan bersama, mendiskusikan bersama, dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Metode ini dapat mengasah kecerdasan interpersonal. Kemudian ada reflective thinking atau critical thinking. Siswa secara pribadi atau berkelompok dihadapkan pada suatu artikel, peristiwa, kasus, gambar, foto, dan lain sebagainya. Kemudian siswa diajak untuk membuat catatan refleksi atau tanggapan bahan-bahan itu. Bahan-bahan bisa dipilih sendiri oleh siswa. Cara ini mengembangkan kecerdasan bodily kinestetik, juga interpersonal intelijensi. Yang keempat, grup dinamik. Siswa dibimbing untuk kerja kelompok secara kontinu dalam mengerjakan suatu proyek tertentu. Metode ini dapat diterapkan untuk mengembangkan kecerdasan logika matematika dan kecerdasan interpersonal. Yang kelima, community building. Siswa satu kelas diajak untuk membangun komunitas atau masyarakat mini dengan aturan, tugas, hak, dan kewajiban yang mereka atur sendiri secara demokratis. Cara ini dapat dikembangkan untuk membangun kecerdasan intrapersonal. Kemudian, responsibility building. Siswa diberi tugas yang konkret dan diminta membuat laporan pertanggungjawaban dengan jujur. Cara ini juga dapat dikembangkan untuk membangun kecerdasan intrapersonal. Kemudian, piknik. Siswa merancang kegiatan santai di luar sekolah, tidak harus ke tempat jauh dan biaya mahal, untuk menggali nilai sosial, spiritual, keindahan, dan sebagainya. Dan ini adalah cara yang tepat untuk mengembangkan kecerdasan spasial dan kecerdasan musikal. Yang kedelapan, ada kegiatan camping. Siswa diajak melakukan kegiatan camping dalam rangka belajar. Kegiatan ini juga tidak harus jauh, bisa di halaman sekolah. Camping ini bisa diterapkan guru untuk membangun kecerdasan spasial dan juga intrapersonal.
Yang kesembilan, kerja individu dan kelompok. Proses pembelajaran pada intinya adalah pemberian layanan kepada setiap individu siswa agar mereka berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Pelayanan secara individual bukan berarti mengajari anak satu persatu secara bergantian, melainkan dengan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada setiap individu untuk memperoleh pengalaman belajar sebanyak-banyaknya. Ini dapat dilakukan dengan mengaktifkan siswa baik secara individu maupun beregu. Satu dari cara yang paling biasa untuk mendorong kerja regu adalah meminta siswa untuk bekerja dalam suatu regu atau kelompok untuk mencari jawaban pada pertanyaan, untuk memecahkan suatu masalah, untuk melaksanakan suatu eksperimen atau meneliti suatu topik proyek, dan sebagainya. Namun, guru harus berhati-hati agar harapan akan kerjasama, toleransi, semangat regu, dan pengertian tentang hakikat pekerjaan hendaklah realistis, mengingat keterampilan dan pengalaman siswa-siswa. Cara seperti itu dapat dikembangkan oleh guru untuk membangun kecerdasan siswa dalam bidang interpersonal, juga kecerdasan body kinestetik. Yang ke-10, membedakan antara aktif fisik dan aktif mental. Banyak guru yang sudah merasa puas bila menyaksikan para siswa kelihatan sibuk bekerja dan bergerak, apalagi jika bangku dan meja diatur berkelompok, serta siswa duduk saling berhadapan. Keadaan tersebut bukanlah ciri yang sebenarnya dari PAKEM. PAKEM adalah pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif mental lebih diinginkan daripada aktif fisik. Sering bertanya, mempertanyakan gagasan orang lain, dan mengungkapkan gagasan merupakan tanda-tanda aktif mental. Syarat berkembangnya aktif mental adalah tumbuhnya perasaan tidak takut, atau takut ditertawakan, takut disepelekan, atau takut dimarahi jika salah, dan sebagainya. Oleh karena itu, guru hendaknya menghilangkan penyebab rasa takut itu, baik yang datang dari guru itu sendiri maupun dari temannya. Berkembangnya rasa takut sangat bertentangan dengan PAKEM, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Cara seperti ini dapat mengembangkan berbagai kecerdasan seperti kecerdasan linguistik, kecerdasan body kinestetik, dan bahkan kecerdasan interpersonal. Yang ke-11, pertanyaan efektif. Jika siswa diminta untuk mengerti dan bukan sekedar mengingat informasi yang ditemukannya dalam buku pelajaran, bahan rujukan, surat kabar, dan sebagainya, maka mereka harus aktif mengumpulkan informasi. Pengajuan suatu pertanyaan menggunakan kata-kata dan ungkapan yang tidak mudah ditemukan dalam teks atau naskah, sehingga mendorong siswa berpikir dan berpendapat tidak hanya untuk menyalin jawaban. Keterampilan ini sangat tepat bila digunakan guru untuk mengasah kecerdasan linguistik. Yang ke-12, membandingkan dan mensintesiskan informasi. Pemahaman informasi yang dikumpulkan dari sumber daya dapat ditingkatkan jika siswa bekerja dalam kelompok dan setiap anggota kelompok diberi sumber data yang berbeda untuk digunakan dalam mencari jawaban dari pertanyaan yang sama. Dengan demikian, siswa harus membandingkan dan mendiskusikan jawaban-jawaban yang sudah mereka tuliskan, sehingga sebagai hasilnya mereka akan mampu memberi satu jawaban yang memuaskan. Ini merupakan strategi yang efektif untuk dipakai, seperti kelompok pakar atau pendekatan jigsaw. Cara ini dapat dikembangkan untuk melatih anak dalam hal kecerdasan linguistik dan juga kecerdasan logika matematika. Yang ke-13, mengamati atau mengawasi aktif. Sering siswa tidak berpikir dan belajar aktif pada waktu menonton video. Beberapa orang guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk dijawab pada waktu mereka menonton video. Biasanya, pertanyaan-pertanyaan itu disajikan dengan susunan di mana jawaban-jawaban akan muncul dalam video dan ungkapan-ungkapan kunci dalam pertanyaan-pertanyaan juga terjadi dalam video, sehingga menunjuk pada jawaban yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mudah dijawab dan jarang menuntut keterlibatan aktif. Cara ini dapat digunakan guru untuk melatih anak mengembangkan kecerdasan linguistik dan kecerdasan musikal. Yang ke-14, peta akibat. Metode ini dapat digunakan sebelum atau sesudah siswa mempelajari suatu topik. Ini dapat digunakan untuk menemukan seberapa tuntas siswa dalam memikirkan suatu isu atau peristiwa, atau dapat digunakan untuk menemukan apakah mereka sudah mampu menerapkan informasi yang sudah dipelajari dalam menganalisis suatu situasi baru.
Siswa diminta untuk mempertimbangkan semua hasil atau akibat yang mungkin terjadi dari suatu tindakan atau perubahan, dan kemudian hasil-hasil dan akibat-akibat sesudah itu. Mereka juga didorong untuk berpikir tentang akibat-akibat positif dan negatif. Cara ini juga dapat digunakan guru untuk melatih anak-anak dalam mengembangkan kecerdasan linguistik. Yang ke-15, keuntungan dan kerugian, yang merupakan tugas analisis yang melibatkan siswa untuk memeriksa informasi yang mereka temukan tentang keputusan, sikap, atau tindakan yang kontroversial atau menjadi sengketa. Siswa bekerja sebagai satu kelas atau keseluruhan atau dalam kelompok-kelompok untuk menggolongkan informasi yang mereka kumpulkan, apakah untung atau rugi bagi mereka sendiri, keluarganya, desa, atau masyarakat umumnya. Sesudah klasifikasi atas keuntungan dan kerugian sudah diselesaikan, maka siswa diminta untuk memutuskan. Ini adalah salah satu cara guru untuk mengembangkan kecerdasan logikal matematika. Dan yang ke-16, permainan peranan atau konferensi meja bundar. Strategi ini meliputi permainan peranan atau advokasi untuk kepentingan kelompok komunitas tertentu. Ini dimaksudkan untuk membantu siswa mengenali bahwa biasanya terdapat suatu rentang sudut pandang mengenai suatu isu dan suatu rentang cara menafsirkan informasi tentang isu itu. Pandangan ini biasanya ditentukan oleh pengalaman, harapan, dan cita-cita, nilai pendidikan, gaya hidup, dan peranan di dalam masyarakat dari orang yang mengungkapkan pandangan itu. Guru bertindak sebagai fasilitator atau memberi kemudahan, memastikan bahwa semua siswa diperkenankan mengemukakan pandangan sesuai peranan yang diterimanya. Metode ini dapat dikembangkan untuk merangsang anak agar terlahir kecerdasan interpersonal yang baik. Selanjutnya, penerapan multiple intelligency dalam pengembangan evaluasi hasil pembelajaran. Yang pertama, evaluasi dikembangkan dengan prinsip untuk memberikan informasi kemajuan belajar siswa dalam berbagai bidang intelijensi. Ini sudah harus tergambar sejak dalam perencanaan pembelajaran, pengembangan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, bentuk evaluasi harus dikembangkan dengan berbagai macam yang dapat diakomodir kecerdasan yang dimiliki oleh siswa yang kompleks itu, baik itu kecerdasan dalam linguistik, logika matematika, interpersonal, dan lain sebagainya. Bentuk tes soal ujian harus diiringi dengan tugas. Jadi, nilai praktek dan nilai sehari-hari sangat besar perannya dalam menentukan keberhasilan belajar. Yang ketiga, proses penilaian benar-benar berbasis kelas dan berangkat dari potensi apa yang dimiliki oleh anak. Kemudian kecerdasan apa yang tepat untuk dikembangkan pada dirinya. Artinya, kompetensi yang ditetapkan oleh guru dalam tujuan pembelajaran juga harus diiringi dengan pertimbangan lain di mana masing-masing anak memiliki keunikan yang khas, sehingga pengukuran kecerdasannya pun membutuhkan ciri khas. Selanjutnya, multiple intelligency dan implikasinya dalam pendidikan atau pembelajaran. Konsep multiple intelligency mengajarkan kepada anak bahwa mereka bisa belajar apapun yang mereka ketahui, dapat ditemui dalam kehidupan nyata yang dapat mereka alami sendiri. Bagi guru yang dibutuhkan hanya kreativitas dan kepekaan untuk mengasah kemampuan masing-masing anak. Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa kita sebenarnya mendapat pengetahuan dari apa yang kita baca sebanyak 10%, dari apa yang kita dengar sebanyak 20%, dari apa yang kita lihat sebanyak 30%, dari apa yang kita lihat dan dengar sebanyak 50%, dari apa yang kita katakan sebanyak 70%, dan dari apa yang kita katakan dan kita lakukan sebanyak 90%. Dari sini kita dapat melihat bahwa pengetahuan yang kita dapatkan yang terbanyak dari apa yang kita katakan dan dari apa yang kita lakukan. Belajar dengan menggunakan teori multiple intelligency bukan cuma menegaskan seberapa pintar anak, tapi bagaimana mereka bisa menjadi pintar. Setelah mengulas informasi tentang intelijensi ini, pada para guru hendaknya dapat memahami dengan baik tentang intelijensi yang sesungguhnya dan dapat memanfaatkan serta mengimplikasikannya dalam pendidikan atau pembelajaran. Jadi, bukan masalah seberapa tinggi tingkat intelijensi seorang anak, tapi seberapa besar usaha kita dalam memberdayakan intelijensi yang ada pada diri pelajar seoptimal mungkin bagi masyarakat awam agar dapat memahami apa sebenarnya intelijensi dan manfaatnya. Demikian materi yang bisa disampaikan. Insya Allah kita bertemu kembali pada pekan depan dengan pembahasan konsep dasar psikologi perkembangan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.